Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Baik. Nah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, seperti biasa saya akan mengecek kerapian kalian dulu ya. Sebelah sini. Kenapa enggak? Udah rapi kok, nggak kayak minggu lalu. Ya, tetapkan kerapian kalian seperti ini. Juli masukin bajunya dulu itu. Iya. Terima kasih. Sekarang sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan kita berdoa dulu agar proses pembelajaran berjalan lancar dan kalian bisa menerima apa yang saya sampaikan. Ketua kelas, mohon dipimpin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Diharapkan untuk semuanya berdiri ya. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dia. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan absen dulu kalian ya nak ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Mira. Kenapa dia Mira? Mira sakit. Tahan dulu ya. Saya absen dulu. Mira absen. Mira absen 13. Siapa lagi? Jaini. Jaini kenapa? Izin. Kemana dia? Acara pulang kampung. Nah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya, biar nggak langsung kalian ke pembelajaran ntar tegang kalian. Di sini saya tidak menggunakan gerak-gerakan, tapi di sini saya akan memberikan kalian tebak pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang selalu datang tetapi tidak pernah bisa didekati? Yang bisa angkat tangan? Woi, Ewi. Ya, Ewi. Apa? Masa depan. Oke. Yang kedua, apa yang memiliki banyak kunci tetapi tidak bisa membuka pintu? Ya, Madu? Piano. Piano. Oke, pintar. Untuk selanjutnya itu ada berbagi cerita sebelum kita masuk ke inti pembelajaran. Nah, yang pertama saya mau nanya ke kalian. Pernah nggak kalian itu bermain layang-layang? Nah, yang cewek, yang cowok pasti pernah bermain layang-layangan ya, waktu SD. Habis itu yang kedua, pernahkah kalian berlibur ke tempat wisata bersama keluarga? Pernah. Kemana aja? Ke pantai, Bedugul, apa lagi? Taman bermain boleh. Habis itu apa? Kebun binatang, tanah laut dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, menurut kalian, apakah pengalaman yang kalian alami itu bersifat fakta? Bersifat fakta? Fakta. Kenapa bisa bersifat fakta? Karena apa? Karena tempat tersebut nyata. Kalian berkunjung ke tempat tersebut, benar adanya. Nah, materi kita hari ini, terkaitan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang apa? Salah satunya kita akan belajar tentang fakta. Ya, sebelum saya melanjutkan ke inti kegiatan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu memahami perbedaan antara fakta, opini, dan asumsi. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta, opini, dan asumsi pada teks rekon yang tepat. Sebelum ke inti, saya akan memberikan kalian sebuah video. Kita nonton dulu ya.
Ini ada video dapat kalian tonton terlebih dahulu. Ini sebuah video tentang hoak dalam sebuah pemilu. Ini beritanya tentang hoak. Kita harus mencari atau menganalisis informasi itu dengan benar. Kita harus mencari fakta dari berita tersebut. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke kalian. Apa yang dapat kalian petik setelah menonton tayangan tadi? Ya, Madu? Jangan langsung percaya dengan video yang beredar. Yap. Apa yang kalian dapat petik setelah kalian menonton video tersebut? Jawabannya Madu adalah jangan langsung percaya tentang sebuah berita. Sebaiknya kalian memilah dulu berita tersebut. Apakah dia beritanya benar atau beritanya salah, atau apakah memang fakta berita tersebut ataukah salah. Yang kedua, video yang kedua. Kita nonton video lagi. Sama-sama tentang pemilu, sama-sama tentang hoak. Sudah. Itu berita kedua, informasi kedua. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, perasaan apa yang kalian rasakan ketika melihat video berita tadi? Ya, Madu. Madu, maaf, Ewi. Ingatnya sama Madu aja. Ya, Ewi, silakan dijawab. Bingung. Perasaanmu setelah kamu menonton video tersebut, kamu bingung karena banyak video berita hoak yang tersebar dari video tersebut. Ya, terima kasih jawabannya. Kita berikan apresiasi dulu untuk Ewi sudah dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Yang pertanyaan yang terakhir, siapa bisa jawab? Ya, silakan Nana. Yap, silakan dibaca dulu soalnya. Cara menanggapi berita yang terdapat di Sosial media. Cara menanggapinya itu dengan memastikan dulu berita tersebut, mencari informasi di media sosial lainnya. Cara Nana menanggapi berita yang terdapat di sosial media yaitu yang pertama dengan cara apa, Nah? Mencari informasi di media sosial lainnya. Kalian bisa lihat di, apalagi sekarang banyak ya media sosial ya, ada apa aja? Facebook. Habis itu Instagram yang paling cepat kan? Instagram. Nah, kalian bisa melihat dari kedua media sosial ini. Apakah di Facebook dan di Instagram sama atau beda? Itu caranya ya. Yap. Nah, karena kita tadi sudah membahas tentang hoak, maka hoak atau berita palsu. Maka pada inti kegiatan ini kita akan mempelajari tentang ada berita palsu, ada berita nyata atau fakta. Jadi kita akan mempelajari tentang apa dalam teks lekon, yaitu fakta, opini, dan asumsi. Yang pertama, ada yang tahu apa sih itu fakta? Sebelumnya kita tadi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita sudah mempelajari tentang berita hoak. Berita hoak itu adalah berita yang tidak nyata. Nah, kalau fakta itu bagaimana? Ya, silakan Dea. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, terima kasih jawabannya sangat tepat. Berikan apresiasi dulu kepada Dea. Jadi fakta itu merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi, di mana kebenarannya itu dapat dibuktikan. Nah, yang kedua itu ada apa? Opini. Kalau kalian dengar opini, apa yang ada di benak kalian? Pendapat. Sebuah pendapat. Kalian pun bisa berpendapat setelah kalian melihat video tayangan tadi. Kalian bisa berpendapat, oh video tadi lo tentang ini.
Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan opini? Tadi kata kuncinya udah dikasih tahu di depan. Pendapat. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan opini? Ayo angkat tangannya. Rate bisa? Bisa teh? Ya, silakan. Boleh. Opini adalah sesuatu pendapat dari seseorang. Oh, opini adalah sebuah pendapat dari seseorang. Atau bisa juga diartikan opini itu merupakan sebuah hasil pikiran dari seseorang. Nah, sekarang tambahan materi kalian di kelas 9 pada teks rekon itu adalah asumsi. Mendengar asumsi, apa yang dapat kalian jelaskan? Apa sih itu asumsi? Ayo. Asumsi apa ya? Kain, silakan. Anggapan sementara yang kebenarannya belum bisa dibuktikan. Yap. Asumsi adalah anggapan sementara di mana kebenarannya belum dapat dibuktikan. Ya, berikan apresiasi dulu terhadap teman-temannya yang sudah bisa menjawab tadi. Nah, di sini kita akan mempelajari fakta, opini, dan asumsi dari teks rekon. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua itu ada ciri-ciri apa? Opini atau pendapat. Siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri dari opini? Siapa yang bisa menjelaskan? Yang pertama apa? Bersifat subjektif. Opini itu dia bersifat subjektif. Yang kedua? Ya, informasi dapat berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga? Kebenarannya belum pasti. Yang keempat? Biasanya berupa saran. Jadi ya opini itu bersifat subjektif, informasi dapat berubah sewaktu-waktu, kebenarannya belum pasti dan juga biasanya berupa saran. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu ada apa? Asumsi. Asumsi bersifat apa? Prediktif. Dugaannya bagaimana? Sementara kalau asumsi dia dugaannya sementara dianggap benar. Nah, habis itu masih perlu dibuktikan apa? Kebenarannya. Jadi kalau asumsi itu dia bersifat prediktif, dugaan sementara yang dianggap benar dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Seperti yang dijelaskan tadi dalam perbedaannya, kebenarannya dan masih diperlukan pembuktian langsung. Jadi asumsi itu harus ada pembuktian langsung. Di sini saya punya teks rekon, satu contoh teks. Nah, silakan kalian baca teks ini. Nanti akan ada pertanyaan. Silakan dibaca dulu. Di dekat perbatasan Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Timor Leste, sebuah badan usaha milik desa atau BUMDes, Dua Lilu, Desa Jenilu, Kecamatan Kakulu, Mesak, Kabupaten Belu, NTT sudah mampu memproduksi panganan nugget dari bahan ikan laut. Sampai sini saya mau bertanya. Selama yang kalian tahu, penganan nugget atau makanan nugget itu terbuat dari apa saja? Daging ayam, lagi? Daging ayam yang berisikan tepung. Selain daging ayam, dia bisa pakai daging apa? Sapi atau daging sapi. Nah, kalau di daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur ini, dia sudah bisa mengolah nugget itu berbahan dasarkan dari ikan
tuna. Yang kedua, kemasan ini adalah prestasi yang sangat istimewa. Habis itu BUMDes 2 Lilu melaporkan bahwa masyarakat setempat sesuai potensi unggulan daerah pesisir tersebut antara lain ikan panggang, perkedel ikan, keripik pisang, tenda jadi, lempara, dan rumpon. Geliat perekonomian dan kebahagiaan masyarakat lokal terlihat makin nyata karena ada komoditas baru yang mereka hasilkan selain menjadi nelayan dan bercocok tanam. Saat tangkapan ikan melimpah, terjadi lonjakan pendapatan. Pengolahan ikan yang tepat guna akan menyiapkan pendapatan nelayan kian tinggi. Itu teksnya. Setelah kalian melihat teks ini, bisakah kalian menentukan atau membedakan yang mana fakta, yang mana opini, yang mana asumsi? Warna-warnanya masih ingat? Masih. Bisa menentukan yang mana fakta, yang mana opini? Bisa. Kita cek dulu jawabannya. Warna kuning adalah contoh kalimat fakta, benar. Warna ungu dia berisikan opini. Warna stabilo biru adalah contoh kalimat asumsi. Kita balik lagi ke teks tersebut. Kuning tadi apa? Fakta. Nah, sekarang kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok akan terdiri dari 5 orang. Nah, kelompok 1 itu ada Dea, Tiwi, Angga, Dwi Payana, Denny, dan Kane. Kelompok 2 itu ada Desta, Madu, Mela, Abinara, Ican, Ferdinand. Nah, saya akan membagikan kalian apa? Saya akan membagikan kalian LKPD. Nah, di mana dalam LKPD ini kalian akan menjawab sebuah teks. Dalam teks ini kalian akan menentukan yang mana fakta, yang mana opini, yang mana asumsi. Nih. Udah? Silakan dibuka lembar kerjanya. Nanti kalian bergiliran. Misalnya Dea dulu baca, habis Dea, Kane, giliran kalian baca teks tersebut. Yang ketiga, identifikasi kalimat-kalimat yang termasuk fakta, opini, dan asumsi. Udah? Satu aja buatnya. Ini kan bisa kalian baca nanti teksnya, biar nggak nunggu teks itu lagi. Tentukan faktanya, opininya. Giliran kalian bacanya. Sudah? Isi nama kelompok, nomor absen. Yap. Kan kelompok kalian ini fakta bagi kelompok kalian kan. Nah, nanti kalian harus bisa mempertanggungjawabkan kalimat fakta kalian ini. Paragraf pertama, berdasarkan data dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, itu merupakan sebuah kalimat fakta. Apa alasan kalian menganggap ini fakta? Ya, itu yang akan kalian bahas start di depan. Ada yang mengalami kendala? Sudah selesai? Belum? Oke, kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai menjawab. Saya pilih kelompok 1, silakan maju ke depan untuk menjelaskan atau mempresentasikan jawabannya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Apakah kalian di jawaban kalian ada yang berbeda? Apakah sama? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Baik, presentasi pertama akan dimulai oleh Kane. Jadi, hasil diskusi dari kelompok kami itu ada di paragraf pertama itu faktanya itu berdasarkan data dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, suhu global telah meningkat lebih dari 1
Baik, berikan apresiasi dulu kepada kelompok 1 karena sudah dapat menjelaskan hasil kerjanya. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Fakta pertama, kelompok 2 menjelaskan fakta terdapat di paragraf pertama, yaitu berdasarkan data dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, suhu global telah meningkat lebih dari 1 derajat Celcius sejak akhir abad ke-19. Itu jawabannya. Kelompok 3 dan kelompok 4 sama kelompok 1 sama tadi. Kelompok 1 dapat 2 fakta. Apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak. Jawaban kalian sama? Oke. Habis itu jelaskan opini. Paragraf keberapa kalian dapatkan opininya? Paragraf pertama yang mana? Bagaimana bunyinya? Saya pribadi percaya bahwa kerjasama antar negara sangat penting untuk menangani masalah ini karena perubahan iklim tidak mengenal batas negara. Ya, kelompok kedua menjelaskan mendapatkan opini dalam teks tersebut terdapat pada paragraf pertama yang berbunyi, saya pribadi percaya bahwa kerjasama antara negara sangat penting untuk menangani masalah ini karena perubahan iklim tidak mengenal batas negara. Ada yang memiliki jawaban berbeda? Tidak. Oke, tidak ada. Yang ketiga itu ada asumsi. Kelompok 2 berapa dapat asumsi? Dapat 1, silakan dijelaskan. Apa bunyi asumsi kalian? Beberapa orang mungkin berpikir bahwa bencana alam yang terjadi saat ini adalah kebetulan atau hanya fenomena alam biasa, padahal kita tahu bahwa sebagian besar dampak tersebut berkaitan dengan perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia. Asumsi dari kelompok 2 itu beberapa orang mungkin berpikir bahwa bencana alam yang terjadi saat ini adalah kebetulan atau hanya fenomena alam biasa. Padahal kita tahu bahwa sebagian besar dampak tersebut berkaitan dengan perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia. Kelompok yang lain ada berpendapat beda atau mendapatkan jawaban yang beda? Tidak, sama jawaban kalian. Oke. Kita silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan paragraf sandi. Saya rasa dan saya lihat tadi kalian sudah dapat membedakan yang mana fakta, yang mana opini, yang mana asumsi dari sebuah teks. Tadi juga saya sudah memberikan kalian contohnya. Habis itu saya berikan kalian lembar kerja, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian sudah mampu membedakan yang mana fakta, opini, dan asumsi dari teks tersebut. Dari kelompok 1 mendapatkan 2 fakta yang berbeda yang terdapat di paragraf 1 dan paragraf ke-3. Kelompok 2, 3, 4 mendapatkan 1 fakta di mana terdapat di paragraf pertama. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua karena kalian sudah mampu menjelaskan materi dengan baik. Setelah kalian pusing berdiskusi dengan temannya, ayo kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang siku, kalian pegang siku. Kalau saya bilang sakit, pegang perut. Kalau saya bilangnya sikat, kalian harus mengambil spidol yang ada di tengah-tengah kalian. Siapa cepat dia dapat. Siku, sakit, 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 siku. Belum. Kita ulangi. Sudah memanas ya? Sudah memanas ya? Ya. Fokus ya. Konsentrasi. Siku, sakit, sakit, siku, sakit, sakit, siku, sikat. Yeay. Siapa yang mendapatkan? Iya, Adi Dharma. Dah. Setelah kalian mempelajari materi tadi, saya akan membagikan lembar refleksi ke kalian. Ya, di mana lembar refleksi ini kalian isikan nama sama kelas seperti biasa ya, identitas kalian. Habis itu kalian buat bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini.
Apakah kalian senang, sedih, bahagia, atau bagaimana? Setelah itu, materi apa yang kalian pelajari hari ini? Materi apa yang kalian pelajari? Membedakan fakta, opini ya. Materi apa yang masih belum kalian pahami dan harapan kalian selanjutnya dalam materi ini apa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Susah. 4, 5. Oke. Silakan diisi ya refleksinya ya. Apa? 1 ya. Nah, silakan diisi refleksinya. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran saya? Apakah kamu tidur tadi? Enggak. Habis itu materi apa yang kamu, senang kamu? Materi yang kamu pelajari hari ini apa? Ya, silakan dikumpulkan lembar refleksinya. Ya. Terima kasih. Berbintang-bintang semua. Saya minta tolong untuk satu siswa membacakan lembar refleksinya, yaitu atas nama Nikade Deanovita. Silakan dibacakan lembar refleksinya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran saya? Oke, teman-teman semuanya. Setelah mengikuti pembelajaran Ibu Kar, saya merasa sangat senang karena dalam pembelajaran saat ini saya sangat terhibur dengan bagaimana cara dia mengajarnya. Terus perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah sangat senang. Kemudian materi yang dipelajari hari ini adalah membedakan fakta, opini, dan asumsi. Kemudian materi yang masih saya belum pahami itu tidak ada, karena saya sangat memahami materi yang dijelaskan. Baik, harapan untuk pembelajaran selanjutnya agar Ibu Kak tetap mengajar seperti ini lagi dengan asik. Oke, terima kasih Dea atas refleksinya. Baik, nah setelah setelah temannya membacakan satu refleksi, setelah temannya membawakan satu refleksi dan saya baca juga refleksi kalian beberapa, saya harap kalian sudah bisa mengerti tentang materi yang saya berikan, di mana kita sudah mampu kita sudah bisa memahami tentang perbedaan fakta, opini, dan asumsi. Jadi untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi kita, yaitu ke mengelaborasi teks rekon dalam diskusi. Ya, hari ini kita belajar membedakan fakta, opini, dan asumsi dari teks rekon, dari sebuah teks rekon. Saya memberikan kalian teks, kalian sudah bisa menjelaskan, kalian sudah dapat membedakan, kalian sudah bisa berdiskusi dengan teman kalian. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang mengelaborasi teks rekon menjadi diskusi. Ya, siapkan diri kalian untuk minggu depan, dan untuk temannya yang tidak hadir sekarang, semoga minggu depan bisa hadir. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik. Tadi kita mengawali dengan doa untuk menyelesaikan materi hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin. Baik, teman-teman semuanya. Setelah kita melakukan kegiatan hari ini, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.